sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional sulit dicapai. Jadi masing-masing departemen sangat kaku. Kemudian proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan investasi. Kemudian bersifat tahunan. Sentralisasi penyiapan anggaran, persetujuan anggaran yang terlambat. Biasanya kalau sentralisasi persetujuan itu prosedurnya panjang sehingga lama, dibutuhkan waktu yang lama untuk menyetujui. Kemudian aliran informasi yang tidak memadai. Gitu, teman-teman. Ini kelemahannya kalau anggaran tradisional. Kalau yang baru atau anggaran publik baru, di sini contohnya adalah pemerintah katalis milik masyarakat, kompetitif, digerakkan oleh misi, pemerintah yang berorientasi pada hasil, kemudian berorientasi pada pelanggan, pemerintah wirausaha, pemerintah antisipatif, desentralisasi, dan berorientasi pada mekanisme pasar. Ini pada anggaran publik baru. Yang ketiga adalah anggaran kinerja, berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan pelaksana. Penggunaan sejumlah dana tertentu mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan dengan target yang ingin dicapai. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk mencapai tujuan. Anggaran kinerja ini memperhatikan proses penyusunan anggaran dalam performance budgeting system atau sistem penganggaran kinerja. Untuk anggaran kinerja ini ada 7 langkah dalam penyusunannya. Ada di halaman 9.25. Langkah yang perlu diambil dalam proses penyusunan anggaran kinerja di sini. Nanti bisa teman-teman baca. Namun anggaran ini jenis anggaran ini ada kelemahannya, yaitu proses perencanaan yang dimulai dari bawah ke atas. Kenapa kok ini menjadi kelemahan dari sistem ini? Karena konsekuensinya para penyusun anggaran akan memusatkan perhatian pada kepentingan program departemennya, sehingga persaingan untuk mendapatkan dana yang sebanyak-banyaknya selalu akan terjadi. Nah, kan dia kan mirip-mirip yang baru. Kalau yang baru kan desentralisasi, begitu juga anggaran kinerja ini. Dia desentralisasi, maka proses perencanaannya dari bawah ke atas. Tiap-tiap departemen bikin sendiri. Maka itu lebih memungkinkan untuk terjadi persaingan antar departemen untuk mendapatkan dana yang sebanyak-banyaknya. Ini menjadi kelemahan. Yang keempat adalah anggaran berdasarkan nol. Anggaran awal, yaitu anggaran awal untuk setiap kegiatan dalam organisasi ditetapkan sama dengan nol. Ada 3 tahap dalam mengimplementasi anggaran berdasarkan nol, yaitu pertama, identifikasi unit keputusan, kemudian penentuan paket keputusan, dan meranking serta mengevaluasi paket keputusan. Namun kelemahannya pada sistem ini prosesnya lama, kemudian cenderung untuk jangka pendek. Implementasinya membutuhkan teknologi canggih, kemudian proses meranking dan mereview sulit dilakukan, membutuhkan staf ahli, memungkinkan kesan yang keliru sehingga menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Nah, ini. Lalu yang kelima, sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran atau disebut SP3. SP3 ini fokus pada tujuan nasional. Kemudian
proses perencanaan anggaran dari atas ke bawah. Pendayagunaan yang optimal sumber daya yang tersedia tapi terbatas. Kemudian berorientasinya jangka panjang dan jangka pendek. Gitu. Karakteristiknya fokus pada pencapaian tujuan, berorientasi masa depan, mempertimbangkan semua biaya, dilakukan analisis secara sistematis. Penerapan SP3 bagi anggaran negara lebih sulit daripada perusahaan swasta. Gitu. Kemudian pada SP3 ini ada 5 langkah dalam mengimplementasikannya. Silakan teman-teman buka di halaman 933. Di situ implementasi SP3 yaitu menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit dengan jelas, kemudian mengidentifikasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung biaya manfaat dari masing-masing program. Yang keempat, memilih program yang memiliki manfaat dengan biaya yang kecil. Yang terakhir, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Ini adalah 5 langkah implementasi SP3. Kelebihannya ada di paragraf terakhir halaman 33, banyak sekali kelebihannya. Namun dia juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan sistem informasi yang canggih, biayanya juga besar, kemudian sulit diimplementasikan. Anggaran ini juga mengabaikan realistis politik dan organisasi, kemudian menggunakan statistik yang kadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas, kemudian adanya masalah teknis lainnya. Masalah utama sebenarnya adalah keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif, kemudian kurangnya data, ketidakpastian sumber daya, beban pekerjaan yang berat, kemudian pertentangan kepentingan, tidak memungkinkan perubahan program secara cepat dan tepat. Ya kan, karena membutuhkan pekerjaannya berat dan membutuhkan berbagai sistem informasi yang canggih, maka kalau ada program yang harus dirubah secara cepat itu agak susah. Adanya hambatan birokrasi juga, kemudian pelaksanaan teknis tidak sesuai dengan keputusan politik, pemerintah beroperasi secara tidak rasional. Nah, ini untuk yang terakhir kalau kita menggunakan SP3 itu, teman-teman. Ini mengenai perusahaan nirlaba. Sekarang kita membahas penyusunan anggaran negara di Indonesia. Klasifikasi anggaran, ada klasifikasi organik, klasifikasi objek, klasifikasi fungsional, klasifikasi ekonomi, klasifikasi program, dan klasifikasi terpadu. Penyusunan rancangan anggaran dilakukan tiap tahun oleh DPR. Menteri Keuangan sebagai pengelola tunggal di bidang anggaran. Persiapan dilakukan oleh unit khusus dalam suatu organisasi pemerintah. Di sini Menteri Keuangan menerima rancangan, kemudian mereka menelaah dan akhirnya membuat rancangan anggaran dan nota keuangan. Rancangan anggaran dan nota keuangan ini kemudian Presiden sebagai pemerintah menyampaikan pidato pengantar rancangan anggaran dan nota keuangan yang dibuat oleh Menteri Keuangan dalam sidang paripurna DPR.
Aduh, typo banyak sekali.